Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Maharani Karismawati dari Prodi Manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen modal kerja PT Arsibuana Travelindo Tbk yang akan masuk ke Bursa Efek Indonesia. Apa itu EIPO? EIPO adalah singkatan dari Electronic Indonesia Public Offering. Nah, IPO ini adalah sarana elektronik untuk mendukung proses penawaran umum saham perdana atau initial public offering kepada publik. Dalam sarana tersebut, calon investor bisa menerima informasi tentang perusahaan yang akan melangsungkan proses IPO, rentang harga saham yang ditawarkan, hingga prospektus perusahaan tersebut. Tak ketinggalan, calon investor juga bisa mengintip daftar perusahaan yang akan IPO sejak masa penawaran awal atau book building. Ada tujuan perusahaan melakukan IPO. Yang pertama, investor utama ingin menarik dana. Kenapa sih investor utama itu ingin menarik dana? Kenapa tujuannya gitu? Karena sebelum perusahaan menjadi go public tuh perusahaan tuh hanya membuka saham kepada investor tertentu. Ketika para investor tersebut menarik modalnya dari perusahaan, tentu kas akan berkurang sehingga memerlukan suntikan dana agar operasional dan aktivitas bisnis tetap berjalan. Akibatnya membuka penawaran saham agar mendapatkan sumber modal dari masyarakat. Yang kedua, ada perusahaan membutuhkan tambahan modal. Nah, perusahaan itu memerlukan tambahan modal tuh karena keperluan perusahaan dari waktu ke waktu itu pastinya kan meningkat. Terlebih lagi tuh bagi perusahaan yang ingin mengembangkan bisnisnya, tentunya tuh membutuhkan sumber dana gitu demi bisa mencapai tujuan perusahaan itu kayak gitu. Maka tuh kenapa perusahaan itu menjalankan strategi melalui saham IPO agar bisa mendapatkan modal. Yang ketiga itu ada tujuan nya itu meningkatkan valuasi perusahaan. Dengan meningkatkan modal yang tersedia, maka perusahaan tersebut tuh berkesempatan meningkatkan nilai asetnya di masa depan. Akhirnya tuh valuasinya pun ikut meningkat dan menarik investor-investor yang lain gitu. Dan yang terakhir itu perusahaan ingin ekspansi pasar. Nah, aktivitasnya ini tuh ekspansi pasar tuh nggak mudah dan memerlukan jumlah modal yang besar dalam merealisasikannya, dalam melakukannya. Oleh karena itu tuh agar ekspansinya lebih lancar, dilakukan perusahaan tuh menghimpun dana sebanyak-banyaknya melalui IPO ini gitu. Syarat-syarat IPO suatu perusahaan. Yang pertama itu ada struktur kepemimpinan teratur dan lengkap. Nah, maksud dari struktur kepemimpinan teratur dan lengkap atau perusahaan yang baik itu tuh perusahaan itu berbadan hukum PT atau perseroan terbatas, mempunyai komisaris independen, adanya audit baik komite dan internal, dan posisi sekretaris perusahaan terisi. Yang kedua itu ada terpenuhnya syarat akuntansi dan keuangan. Nah, akuntansi dan keuangan ini memenuhi kriteria merupakan syarat IPO suatu perusahaan. Waktu minimal berjalannya operasional perusahaan IPO adalah tuh 1 tahun. Perhitungan akuntansi dan keuangan sudah harus tersusun dalam terkelola rapi gitu. Dan yang terakhir itu ada batas minimal saham IPO yang ditawarkan. Nah, batas minimal saham IPO yang ditawarkan pada masyarakat itu adalah 150 juta lembar saham, sedangkan jumlah pemegang saham sebesar 500 pihak atau lebih. Saham harus dijual seharga Rp100 atau lebih. Seperti itu. Di sini ada cara membeli saham EIPO. Nah, caranya itu kita tuh bisa daftarkan diri di EIPO dengan mengunjungi websitenya dan mengisi semua data yang diminta dengan benar. Ini bisa dilihat oleh kalian semua, ada cara daftarnya. Ini slide selanjutnya yang terakhir itu bisa lihat penjelasan atas pemesanan saham IPO-nya itu di websitenya sendiri juga. Penawaran umum perdana saham atau IPO PT Arsibuana Travelindo Tbk akan menerbitkan 687 juta 100 ribu saham baru dengan harga Rp30 per saham yang akan mewakili 29,998% dari modal yang ditempatkan. Saham ini ditawarkan kepada publik dengan harga Rp140 per saham, sehingga total penawaran mencapai 96.194 juta rupiah. Ada struktur permodalan. Nah, struktur permodalannya ini tuh kan kita pakai warrant seri 1. Terus di sini ada juga sebelum penawaran umum perdana saham dan sesudah penawaran umum perdana saham. Nah, yang pertama ini tuh kita belum masukin warrant seri 1. Ini sebelum penawaran umum. Ini yang habis Saipul Bahri masyarakat itu, kalau ini sesudahnya itu warrant seri 1 seperti itu. Ada rencana penggunaan dana. Nah, rencana penggunaan dana dari PT Arsibuana Travelindo Tbk ini tuh dana yang diperoleh dari penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi akan sepenuhnya digunakan oleh perseroan untuk modal kerja. Rencananya 60% akan dialokasikan untuk reservasi tiket pesawat dan 40% akan digunakan untuk reservasi slot kamar hotel. Penggunaan dana ini bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari perseroan, khususnya dalam menghadapi musim umroh 1445 Hijriah 19 Juli 2023 sampai 6 Juli 2024. Perjanjian dengan penyedia layanan akan ditandatangani setelah dana diperoleh dan direalisasi. Penggunaan dana dijadwalkan antara kuartal 2 hingga kuartal 3 tahun 2023. Selain itu, dana dari pelaksanaan warrant seri 1 juga akan digunakan untuk modal kerja yang mencakup pembayaran reservasi tiket pesawat, slot kamar hotel, dan pengaturan perjalanan atau land arrangement. Nah, ini ada penjaminan emisi efek. Ini bisa dilihat. Dari ini bisa dilihat
penjaminan pelaksanaan emisi efeknya itu jumlah sahamnya itu 687.100.000 dan nilainya itu menjadi 96.194.000.000. Itu 100%. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.